Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitrin Hafizah. Di sini kita akan membahas tentang pemecahan masalah pada materi gerak harmonis sederhana. George Polya, seorang matematikawan terkenal asal Hungaria, beliau berpendapat bahwa pemecahan masalah sebagai usaha menjadi jalan keluar dari suatu kesulitan. Teori ini mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir secara kreatif dan logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Menurut Polya, tahapan pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, memahami masalah, understand the problem. Yang kedua, membuat rencana, devise a plan. Yang ketiga, melaksanakan rencana, carry out the plan. Yang terakhir, memeriksa kembali, looking back. Berikut contoh soal pemecahan masalah menurut Polya. Sebuah ayunan bandul sederhana memiliki panjang tali 64 cm. Massa beban 0,1 kg. Saat beban diberi simpangan 10 cm dan dilepaskan, terjadi getaran selaras dengan percepatan gravitasi 10 m per s kuadrat. Hitunglah periode ayunan dan kecepatan maksimum benda tersebut. Tahapan penyelesaian soal yang pertama menurut Polya yaitu memahami soal dengan mengidentifikasi variabel apa saja sih yang diketahui pada soal tersebut. Oke, yang pertama yaitu panjang tali 64 cm, kemudian diubah kesatuannya menjadi m yaitu 0,64 m. Kemudian yang kedua massa beban dengan satuan kilo yaitu 0,1 kilo. Kemudian simpangannya yaitu 10 cm diubah ke m menjadi 0,1 m. Kemudian percepatan gravitasi bumi yaitu sebesar 10 m per s kuadrat. Nah, kemudian apa saja sih yang ditanya pada soal tersebut? Yang ditanya yaitu periode ayunan T dan kecepatan maksimum atau Vmax. Yang kedua yaitu merencanakan solusi. Nah, di sini kita menghitung periode ayunan menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian setelah mendapatkan periode ayunan, kita menghitung kecepatan maksimum menggunakan persamaan Vmax sama dengan omega A. Untuk mengetahui nilai omega, maka kita menggunakan substitusi omega sama dengan 2pi per T. Setelah itu, kita langsung ke langkah yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana. Dengan menghitung terlebih dahulu periode bandul menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar L per G dan memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, didapatkan nilai periode T sama dengan 0,5 ps. Kemudian, yang kedua, kita menghitung kecepatan maksimum dengan rumus Vmax sama dengan omega A. Kemudian, kita substitusikan omega dengan 2pi per T, kemudian baru dikalikan dengan A. Maka, selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang diketahui, kemudian didapatkan nilai Vmax sama dengan 0,4 m per s. Tahapan yang terakhir yaitu memeriksa kembali atau evaluasi rencana yang telah kita lakukan. Yang pertama, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh periode ayunan yaitu 0,5 pi s atau 0,5 pi sekon dan kecepatan maksimumnya adalah 0,4 m per s. Kemudian yang kedua, pemeriksaan. Hasil yang diperoleh sesuai atau masuk akal karena pada periode ayunan massa tidak mempengaruhi, hanya panjang tali dan percepatan gravitasi yang mempengaruhinya. Satuan pada panjang tali dipastikan benar yaitu meter dan percepatan gravitasi adalah meter per detik kuadrat atau meter per sekon kuadrat sebesar 10 m per s kuadrat. Selanjutnya, pada kecepatan maksimum ayunan, kecepatan sudut ayunan atau omega yaitu W sama dengan 2pi per T. T atau periode diperoleh dari periode ayunan bandul.
Satuan yang digunakan juga benar, yaitu amplitudonya dalam satuan meter dan periodenya dalam satuan sekon, sehingga didapatkan satuan kecepatan maksimum yaitu meter per sekon atau m per s. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.